Nah, lantas Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengakui bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sahih. Itu ya mungkin-mungkin saja. Mungkin saja para aulia Allah, mungkin saja para wali Allah yang di Indonesia pun itu tertipu dengan semua itu. Bukan berarti kalau para wali, para aulia, mungkin sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari lantas tidak bisa ditipu oleh sebagian orang. Jangankan itu, bahkan termasuk Rasulullah juga pernah ditipu oleh beberapa orang. Sebagaimana kisah yang pernah terjadi, yaitu di peristiwa Bir Maunah, yang mana ada 70 sahabat yang menjadi korban dari keburukan orang-orang kafir. 70 sahabat yang ahli ilmu yang dikirimkan itu dibantai dari permintaan orang kafir, suruh mengajar di suatu tempat. Itu pun Rasulullah entah tahu atau tidak, artinya yang jelas Rasulullah itu ditipu dan mengetahui setelah mereka dibantai. Dalam arti, siapapun dari manusia mungkin ditipu. Termasuk golongan para ulama-ulama di Indonesia atau para wali-wali di Indonesia mungkin juga itu tertipu oleh nasab Ba'alawi. Karena apa? Pendapat atau penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman, mulai dari ilmu nasab, mulai dari kitab nasab, mulai dari secara ilmiah tes DNA, sampai hari ini belum mendapatkan tandingan yang tepat dari kelompok Ba'alawi atau Habaib di Indonesia. Maka secara umum, bagi umat muslim khususnya warga Nahdiyin yang memahami permasalahan ini, tentunya pendapat Kiai Haji Imaduddin bisa dibuat pegangan untuk menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Ini adalah salah satu dari kurban tesis, di mana sangat percaya sekali, sangat yakin dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jadi kata orang ini, siapapun yang mau para wali, para ulama, termasuk pendiri NU Hadratus Syekh, mungkin saja kena tertipu itu ya. Artinya mereka keliru karena ditipu oleh Ba'alawi gitu. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan yang di tulisan itu ya, bodoh itu gratis bro, ambillah semuanya, bawa pulang ya, nggak usah bayar ya. Logikanya begini, kalau prinsip berpikirnya adalah wali itu bisa saja tertipu atau mungkin tertipu, ya kita bicara mungkinnya ini mungkin secara apa? Kalau secara akli iyalah, masuk akal loh, wali tertipu itu masuk akal. Tapi lucunya orang ini bawa-bawa nabi juga, nabi saja tertipu, apalagi cuma wali, kan begitu kalau kita pertegas gitu. Ya, mungkin orang ini tidak paham perbedaannya antara wali atau ulama yang menyatakan nasab Ba'alawi sahih dengan ketika Nabi mengutus 70 sahabat lalu dibunuh. Ya, ini namanya ya gimana menjelaskan gitu ya. Dia nggak tahu tentang sesuatu yang sudah terjadi lalu diisbat hukumnya dengan sesuatu yang akan terjadi. Kalau Anda pelajari kisah Rasulullah dikhianati atau ditipu oleh orang kafir, itu kan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu membuktikan bahwa Rasulullah juga tidak tahu apa yang akan terjadi, karena itu tidak berkaitan dengan hukum. Artinya memang hal-hal yang akan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Rasul juga tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh Rasulullah, oleh Allah maksudnya ya. Lalu menjadi nubuah. Artinya apa? Itu sisi Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, bukan tukang terawang. Artinya tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. La ya'lamu al-ghaibah itu kan banyak ayatnya, Rasul ya tidak tahu besok akan terjadi apa, itu ya tidak tahu kecuali Allah beritahu, karena sifat dasar manusia itu ya tidak mengetahui yang gaib kecuali diberitahu. Ya kalau nggak diberitahu ya nggak tahu. Malah orang ini masih bingung, ya nggak tahu Rasul itu tahu atau enggak sahabat itu akan dibunuh. Kalau Rasul tahu sahabatnya akan dibunuh, kok jahat sekali mengorbankan sahabatnya. Justru Rasul tidak tahu karena Allah tidak memberitahu. Maka Rasul dengan prinsip dakwah, ada orang minta dikirim utusan ya dikirim. Itu kan sesuatu yang akan terjadi Pak. Kalau masalah nasab Ba'alawi itu Pak, masalah orang menghukumi persoalan, itu masalah istimbat, masalah takrir, masalah tashih. Jadi orang wali, ulama itu neliti Pak, neliti terus menyimpulkan. Jadi itu sudah terjadi Pak, bukan akan terjadi.
Itu ya saya pakai bahasa paling rendah ini ya, nggak usah kitab-kitaban lah, nggak cocok kayaknya. Orang ini cocoknya pakai senjata belakang gitu ya, kayaknya tukang jual golok ini ya. Biasanya kan ada kitab belakang, ini memang golok ya. Ya bebas lah. Kemudian ya kamu jangan berharap saya punya tanggapan yang keren. Yang ditanggapi begini ngapain kita keren-kerennya. Kemudian ini saya ajak berpikir normal saja biar nggak terlalu sengklek berpikirnya itu. Kalau logikanya adalah semua orang bisa tertipu, termasuk Rasulullah, dikaitkan dengan masalah wali yang menyatakan nasab sahih, Ba'alawi, itu bahaya sekali, Pak. Berarti bisa saja Rasulullah juga keliru ketika menghukumi sesuatu. Artinya kalau ada orang tanya kepada Rasul, ini hukumnya halal apa haram? Rasul menjawab haram. Bisa saja Rasul tertipu. Wah, kacau nggak tuh, Pak? Kacau nggak, Pak? Mikir, Pak, mikir. Jadi ini sahih atau nggak sahih? Dinyatakan sahih. Itu sama, Pak, dengan misalnya hukum ini haram apa halal. Itu tanya hukum, Pak. Bukan tanya apa yang akan terjadi. Itu, Pak, ya. Tolonglah Kiaimat ya. Perhatikan orang-orang seperti ini korban dari tesis Bapak ini. Gus Jazuli juga Gus Hasan. Nggak usah lah keluar-keluar debat-debat. Perhatikan yang begini-begini ini. Apa nggak berbahaya orang-orang begini bicara seperti ini. Terus kalau misalnya kita terimalah isi kepala orang ini, wali tertipu, terus Kiaimat, apa jaminannya Kiaimat nggak tertipu? Jangan-jangan kalau wali saja bisa tertipu, Rasul bisa tertipu, Kiaimat wajib tertipu. Ya. Karena kalau Kiaimat tidak bisa tertipu, berarti di atasnya Nabi toh. Ya. Terus jaminannya Kiaimat nggak tertipu itu apa? Oh, karena tulisannya begini, karena penjelasan begini, begitu, begini, begitu. Yang menghukumi tertipu itu siapa sih? Bapak gitu. Jadi menurut Bapak punya Kiaimat benar sehingga diajak-ajak orang NU untuk menggunakan itu. Pak. Orang NU itu pinter-pinter, Pak, nggak kayak Bapak ya. Nggak ada yang begitu ya. Jadi kalau mau bicara Nahdliyin itu ya lihatlah Rais Amnya itu ya. Jadi jangan-jangan Bapak yang tertipu gitu. Lihat orang lain kena tipu semua, Bapak yang ketipu jangan-jangan. Karena Bapak itu ya wali juga yang nggak tahu juga sih masalah itu ya. Kayaknya nggak sih. Nabi yang jelas Nabi juga bukan toh, Pak. Kalau Nabi saja bisa ditipu, apalagi Bapak. Kalau begitu ya sudah, Pak. Bisa saja Bapak juga ditipu kan. Bisa juga Kiaimat juga tertipu toh. Apa jaminannya nggak tertipu bukan Nabi? Tapi kan benar gak ada kitabnya begini begitu begini begitu. Yang mengatakan benar siapa? Bapak gitu. Oh, jadi jaminannya menentukan tertipu atau enggak Bapak gitu. Atau Pak Sugeng atau siapa gitu ya, begitu ya. Jadi tolonglah ini tim-tim Kiaimat ini yang begini-begini dibereskan ini. Masa dia bicara seenak cangkemnya aja bawa Nabi tertipu lah, wali tertipu lah. Gak usah ditanggapi ilmiah ya. Jadi bodoh itu gratis memang. Orang kalau cuma mau bodoh itu asal mangap aja ya sudah beres urusan ya. Gak usah bayar sudah ya. Ambil-ambil semua ya. Nggak akan ada yang protes ya, walaupun sebenarnya pinter pun nggak usah bayar, cukup tahu diri gitu loh, nggak ngerti apa-apa kok mau bicara gitu loh. Saya nggak yakin orang ini ngerti ya, paling cuma modal dari YouTube aja. Saya lihat kontennya ya begitu-begitu aja. Artinya kita tidak bisa membuktikan orang ini berilmu atau enggak gitu loh. Walaupun saya tidak bilang orang ini bodoh, saya cuma bilang bodoh itu gratis bro, ngasih tahu. Ya kalau mau diambil ambil lah, semua namanya gratis, begitu saja ya.